Kabar baik muncul di tengah pandemi corona di tanah air. Seiring melonjaknya jumlah pasien corona yang sembuh, penambahan kasus harian di DKI Jakarta sempat mengalami tren penurunan sangat tajam. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona, Doni Monardo menyebut, kasus positif telah mengalami perlambatan yang sangat pesat. Hal ini tak lepas dari penerapan pembatasan sosial. Khusus DKI, perkembangan yang terakhir, kasus positif telah mengalami perlambatan yang sangat pesat. Dan saat ini sudah mengalami flat dan kita berdoa semoga tidak terlalu banyak lagi kasus positif yang terjadi. Ini diakibatkan karena PSBB yang telah berjalan dengan baik. Sebelumnya, Wakil Ketua Ikatan Dokter Indonesia, IDI, Adip Kumaydi menyebut Indonesia memiliki angka pasien dalam pengawasan atau PDP yang cukup tinggi. Untuk itu harus dipastikan dengan tes PCR untuk menentukan apakah terjangkit positif corona atau tidak. Kita punya angka PDP yang cukup tinggi. Angka PDP ini harus segera dipastikan untuk terkonfirmasi dengan PCR. Apakah mereka memang COVID atau bukan. Itu menjadi penting. Sehingga pada saat kemudian setelah strategi awal itu kita selesaikan, maka kita akan mencari pola, berarti yang kasus-kasus yang baru itu adalah memang benar-benar kasus baru. Karena kita tahu bahwa tidak semua PDP sekarang bisa dilakukan pemeriksaan PCR atau menunggu yang masih lama untuk hasil pemeriksaan PCR. Pakar epidemiologi Universitas Indonesia, Pandu Riono menyebut, perlambatan kasus positif corona di Jakarta perlu diikuti dengan semakin banyaknya warga yang tertib untuk berada di dalam rumah. Jika tidak, maka kasus positif corona bisa naik lagi. Ya, itu sih harapan kita, bahwa benar-benar sudah melandai. Tetapi kalau kita lihat PSBB di Jakarta, misalnya tadi pagi saya sampaikan Pak Gubernur bahwa proporsi penduduk yang stay at home sekarang sudah meningkat sampai 60%. Seharusnya kita melihatnya adalah sampai 80%, benar-benar melandai dan kemudian menurun. Kalau kita tidak bisa tingkatkan sampai 80%, dampaknya akan bisa naik lagi. Di periode 2 Maret hingga 29 April, penambahan kasus harian di DKI Jakarta tertinggi terjadi pada 16 April, di mana terjadi penambahan 223 kasus. Setelah itu terjadi tren penurunan mulai 22 April. Hari ini, corona di Jakarta bertambah 83 kasus baru, setelah sehari sebelumnya bertambah 118 kasus. Kedisiplinan masyarakat dan ketegasan aparat menjadi kunci keberhasilan pembatasan sosial untuk memastikan pandemi corona berakhir segera. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kasus COVID-19 di epicentrum alias pusat penularan di ibu kota DKI Jakarta hari ini dikonfirmasi menembus angka 4.000. Hampir setengah dari total kasus secara nasional. Namun pemerintah melalui gugus tugas COVID-19 menyebut terjadinya perlambatan kasus corona positif di ibu kota beberapa hari ini. Apakah ini pertanda positif dan PSBB berjalan efektif serta mulai banyak dipatuhi yang mulai kelihatan bisa memutus mata rantai penularan corona? Benarkah prediksi bahwa Juli nanti corona benar-benar sudah terkendali di seluruh Indonesia? Kita ulas bersama Wakil Ketua Ikatan Dokter Indonesia, IDI, yang juga merupakan Ketua IDI terpilih, Adip Kumaydi, Dr. Adip, dan tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden, Dhani Ahmurul Ikhdan. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Iya, saya ingin ke KSP dulu. Ini kabar baik, Bung Dhani, bahwa ada perlambatan penularan virus corona di DKI Jakarta dan cenderung melandai. Benarkah itu? Secara statistik, apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir dengan kelandaian itu, tentu ini adalah kabar baik. Namun, dalam statistik pula mengajarkan bahwa tidak bisa kita menyimpulkan dalam waktu singkat penurunan yang terjadi itu merupakan sebuah keberhasilan dari sebuah program yang sudah kita canangkan, ataupun keberhasilan kita menekan COVID-19 khususnya di DKI. Karena ini ada beberapa faktor. Di beberapa negara pun juga hal yang sama juga terjadi. Bahwa sempat turun, lalu kemudian naik lagi.
Kecuali kalau trennya memang dalam waktu 1 minggu itu terlihat ada penurunan yang cukup signifikan, maka itu bisa dikatakan bahwa tanda-tanda berakhirnya COVID ini sudah kelihatan. Tetapi ini kenyataannya kan kita belum bisa harus bersenang hati, bersuka cita, karena secara statistik ini menunjukkan beberapa fenomena-fenomena di samping kita gembira dan kita berharap dan berdoa bahwa ini adalah akan terjadi angka yang juga stabil dan menurun, tapi di satu sisi ada hal yang harus kita juga waspadai dan antisipasi. Karena bisa saja ketika itu menurun, tes massal PCR yang belum menyeluruh, hasil yang belum didapatkan karena juga jumlah lab rujukan kan belum begitu banyak sekali dibanding dengan jumlah yang dites, ataupun kontak tracking yang belum ditelusuri lebih jauh lagi. Jadi banyak faktor yang menyebabkan angka itu stabil atau landai atau bahkan menurun dalam periodisasi tertentu. Iya, tapi saya ingin menyampaikan Bung Amrul Ihdan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan baru-baru ini mengatakan bahwa PSBB dalam 2 pekan ke depan sangat mungkin untuk kemudian dicabut. Ya, saya akan membacakan ini. Jika dalam 2 pekan ke depan grafik pasien positif corona terus turun atau sudah memuncak, ketika nanti pasien dalam pengawasan PDP terus menurun, tingkat kematian di Jakarta perharinya juga turun, kita akan menuju kembali ke normal. Ini diucapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kemarin. Itu jangankan di DKI, Pak, di seluruh Indonesia atau di daerah yang sudah menerapkan PSBB dimanapun itu pasti akan begitu. Kalau dalam 2 minggu berturut-turut itu menurun, jumlah kematian menurun, jumlah pasien dalam pengawasan menurun, pasti itu status PSBB akan dievaluasi. Karena status PSBB ini sifatnya dinamis. Ya. Bisa dia diperketat, bisa dia dinaikkan, dan bisa diturunkan. Nah, ini sangat dinamis kita melihat perkembangan. Tapi tadi, bahwa pertambahan atau penurunan jumlah angka dalam periodisasi tertentu yang sangat singkat, tidak bisa mencerminkan sebuah keputusan yang akan diambil bahwa ini menyenangkan atau tidak menyenangkan. Bahwa untuk sementara waktu, keputusan ataupun tren ini dianggap baik, berhasil, ya kita syukuri, alhamdulillah. Tapi kita harus antisipasi, jangan sampai landainya atau penurunannya itu membuat kita tidak waspada, lalu kita lupa dengan protokol-protokol kesehatan yang ada, lupa dengan pedoman PSBB, lalu kita berinteraksi kembali, mengikuti keramaian-keramaian, sehingga rantai itu tidak terputus, malah justru semakin banyak menyebar. Ini yang harus kita antisipasi dan diwaspadai oleh seluruh masyarakat, khususnya di DKI Jakarta. Kalau Anda tadi menggunakan pendekatan dari statistik, saya ingin bicara langsung, real di lapangan, dengan Dr. Adib Humaydi, Wakil Ketua Umum IDI, yang juga Ketua IDI terpilih ya, Pak Dr. Adib. Pak Dokter, seperti apa kondisinya? Benarkah landainya angka penularan positif corona di Jakarta ini sebuah kabar baik, dan apa yang kemudian disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bahwa 2 pekan ketika nanti ada penurunan yang ajak, penurunan yang konstan, maka PSBB bisa dicabut? Ya, jadi kalau kita mencoba menganalisa, jadi ada analisa yang sifatnya statistik, dan ini tentunya pendekatannya adalah dari sisi sudut pandang pendekatan epidemiologis gitu. Tapi ada juga dari sudut pandang klinis, dalam artian saat ini yang pasien-pasien yang kemudian masih dalam status ODP ataupun yang masih dalam status PDP gitu lah. Tapi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dhani, saya kira terlepas yang pertama tentunya dia ada sebuah harapan baik sebenarnya di dalam penanganan COVID yang ini bisa menjadi sebuah cerminan, karena satu sisi Jakarta ini adalah epicentrum awal. Kemudian resource itu terkonsentrasi memang di awal di Jakarta, mulai dari deteksi dini, PCR dan kemudian termasuk kemudian penanganannya. Maka ini menjadi sebuah hal yang seharusnya Jakarta ini bisa menjadi cerminan untuk perbaikan kondisi yang saat ini dari COVID khususnya di Jakarta. Tapi terlepas dari itu, seperti yang disampaikan oleh Pak Dhani tadi, maka tentunya ada yang harus tetap menjadi upaya antisipasi. Jadi kalau kita hanya 1 hari kemudian bisa menyatakan seperti itu, mungkin kita masih perlu evaluasi dalam 1 pekan atau 2 pekan ke depan. Iya, ini memang tidak sampai 1 pekan, tapi beberapa hari, Pak Dokter. Betul, ya dalam beberapa hari. Gitu. Tapi kan kita evaluasinya, artinya grafik ini kan grafik landai itu kan bukan berarti landai dalam 1-2 hari.
landai kita lihat, karena di tempat manapun, di negara manapun juga kita melihatnya, mengantisipasinya, menilainya, menganalisanya itu dari kelandaian yang memang di dalam beberapa waktu, tidak dalam 1-3 hari saja. Tapi paling tidak sekarang kita bisa lakukan evaluasi dalam 2 pekan ke depan. Bukan tidak mungkin memang PSBB itu bisa dicabut, tapi konteksnya kita bicara adalah sebuah regulasi peraturan. Tetapi habit, kultur yang saat ini sudah dibuat itu tetap harus bisa dipertahankan. Sehingga apa yang kemudian social distancing, physical distancing, menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, termasuk jika istilahnya menghindari kerumunan, ini tetap menjadi sebuah protokol yang juga harus menjadi perhatian. Karena apa? Pergerakan masyarakat juga masih banyak gitu loh. Yeah. Saat ini bukan tidak mungkin, memang ini karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Artinya apa? Faktor-faktor dari masyarakat Jakarta yang sebagian sudah mudik dari awal. Tapi ternyata kan ada yang kemudian menjadi di daerah mereka juga jadi pengawasan, di dalam pengawasan. Nah, ini yang juga tetap harus diperhatikan, sehingga pada saat kita bicara sekarang dalam waktu ini sebuah kabar baik, tapi tidak kemudian kita lengah, kita tetap harus meningkatkan kewaspadaan, upaya-upaya yang selama ini dilakukan tetap itu menjadi protokol yang harus dijalankan. Warga lengah maka virus kembali menyebar, begitu ya? Ya, betul. Pak Dokter, saya ingin bertanya, apa yang menjadi indikator ketika PSBB mungkin tidak sepenuhnya dicabut, karena kalau kita belajar dari pengalaman-pengalaman di luar negeri yang sekarang sudah tidak mencabut PSBB sebenarnya. Saya katakanlah misalnya social distancing, di sana istilahnya berbeda. Namun mereka bertahap mengendorkan apa yang selama ini tidak diperbolehkan. Bagaimana proses itu bisa mulai dilakukan, bila mana? Apakah PDP-nya turun misalnya, atau hanya dilihat dari angka positif yang stabil dan cenderung turun, atau bagaimana Pak Dr. Adip? Ya, jadi target yang harus sekarang diselesaikan, pada saat kita bicara sekarang strategi untuk mempercepat ya rapid test PCR, ini memang itu menjadi strategi yang cukup bagus pada saat kita mau menyelesaikan permasalahan ODP PDP ini juga. Jadi prioritas yang harus diperiksa pertama untuk kemudian dilakukan rapid test ini adalah ODP PDP. Diselesaikan dulu semua kasus ODP PDP untuk mendapatkan hasil yang terkonfirmasi apakah dia positif atau tidak. Langsung kemudian dilakukan tracing kontak. Dalam satu waktu, katakanlah itu 2 pekan atau sampai 1 bulan, semua itu bisa diselesaikan, dan tracing kontak pun juga bisa langsung diselesaikan. Bukan tidak mungkin nanti kemudian kelandaian tadi itu yang kemudian akan memang benar-benar landai, karena kita benar-benar menyelesaikan. Jika kalaupun ada kasus baru, ya itu berarti kasus baru yang kita bisa evaluasi ini kemungkinannya dari faktor apa, klaster yang mana, atau sumbernya dari mana itu. Oke, saya akan tanya nanti karena Pak Dokter punya pengalaman, Pak Dokter ada di rumah sakit di Jakarta, rujukan, dan Pak Dokter juga tentu bagian dari ID yang memiliki informasi. Apa yang terjadi di fasilitas kesehatan saat ini, apakah benar sudah ada kecenderungan menurun, dan ketika ada penularan, biasanya dari mana? Ini penting untuk informasi kita. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, saya akan segera kembali.